Kecelakaan tabrak lari membuat hidupnya tidak tenang. Terus dihantui sosok korbannya yang membuat hidupnya ketakutan dan gelisah. Dokter dan pacarnya terus meyakinkannya bahwa itu cuma halusinasinya saja. Tapi dia merasa bahwa kecelakaan itu pernah dia alami. Perlahan dia mulai mempertanyakan tentang kewarasannya. Bingung membedakan antara kenyataan atau ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kasus itu bukan cuma sekedar ilusi? Dan inilah Deja Vu. Di suatu malam, Shin bersama pacarnya Wojin baru saja pulang dari rumah sakit. Wojin berkata, efek dari obat yang Shin minum mungkin akan sedikit mengantuk. Tiba-tiba, mobil itu seperti menabrak sesuatu. Shin terbangun, tapi dia di tempat tidurnya. Dia mulai berpikir, oh mungkin kecelakaan itu cuma mimpi. Tapi tiba-tiba, dia melihat di cermin ada sosok siswi SMA berlumuran darah. Shin mencoba tenang, tapi anehnya sesuatu terasa mengganjal di mulutnya. Ketika coba ditarik, dia kaget melihat gumpalan rambut dari mulutnya. Rambut itu mulai menceriknya dan tiba-tiba dia terbangun lagi. Wojin bertanya apa yang dimimpikan oleh Shin sampai tadi malam. Dia terus mengigau. Shin lalu bilang sejak malam kecelakaan itu dia tidak bisa tidur tenang dan seakan dihantui. Tapi kenapa pacarnya malah sesantai itu dan seakan melupakan semuanya? Wojin di sini bingung kecelakaan apa yang dimaksud. Tapi Shin di sini bersikeras agar mereka menyerahkan diri saja ke polisi. Siang harinya, sendirian, Shin memutuskan untuk melapor ke kepolisian. Sedikit ragu, tapi dia akhirnya bilang bahwa dia dan pacarnya semalam menabrak seseorang. Sementara itu, Wojin yang masih bekerja ditelepon kepolisian. Tanah lalu digali dan ditemukan bangkai rusa. Wojin menjelaskan di malam itu sepulangnya dari rumah sakit, dia tidak sengaja menabrak rusa. Dia takut kena denda, makanya bangkai rusa itu dibawanya dan dikuburkannya di dekat tempat kerjanya. Detektif Cha lalu bertanya, kenapa Shin tidak bisa membedakan antara manusia dan juga rusa? Wojin menjelaskan waktu itu dia minum obat psikiatri untuk menyembuhkan ketakutan dan kegelisahannya. Selama beberapa hari ini, Shin terus menunjukkan gejala aneh dan sering bilang melihat hal-hal aneh. Makanya waktu itu Wojin membawanya ke rumah sakit. Detektif Cha mencoba meyakinkan sekali lagi, apa benar di malam itu Wojin menabrak rusa? Wojin bilang jika perlu polisi bisa membawa mobilnya untuk pemeriksaan. Detektif Cha akhirnya mempercayai Wojin. Wojin lalu mendekati Shin yang terlihat kebingungan. Tapi Shin tidak juga membukakan pintu mobilnya. Detektif Kim merasa ada sesuatu yang janggal di sini. Mungkin jika kasus ini diselidiki lebih dalam, apa yang dikatakan Shin mungkin saja benar. Tapi detektif Cha yakin bahwa mereka tidak bisa mempercayai laporan dari orang yang punya gangguan mental. Detektif Kim yang masih penasaran memberikan kartu nama seorang dokter ke Wojin. Wojin lalu memeriksakan Shin ke dokter yang bernama Choi. Setelah memeriksa Shin, Choi menjelaskan bahwa gejala halusinasi dan juga ilusi yang dialami Shin ini biasanya terjadi setelah kecelakaan. Tapi jika rutin dilakukan perawatan, pasti halusinasinya bisa sembuh. Saat Choi meresepkan obatnya, Wojin memberikannya segepok uang sambil bilang dia membutuhkan bantuannya. Choi terlihat bingung sambil terus menatap Wojin. Setelahnya, mereka berdua pulang. Shin bingung karena Wojin mengganti mobilnya. Wojin beralasan ini semua dia lakukan agar Shin tidak terus merasa khawatir. Tiba-tiba ada telepon dari seorang dokter yang tidak diangkat oleh Wojin. Wojin bilang telepon itu tidak penting. Shin lalu meminta maaf ke Wojin karena di awal dia tidak mempercayainya. Di tempat kerjanya Shin diperlihatkan bosnya yang bernama Jo yang terlihat tertarik dengan Shin.
Sementara Shin sendiri seakan mendengar isi hati rekan-rekan kerjanya yang terus menyudutkannya karena tidak becus dalam bekerja. Padahal mereka semua tersenyum ramah ke Shin. Shin semakin bingung, dia jadi gelisah lagi. Dan dia segera meminum obatnya. Jo meminta Shin untuk ikut makan-makan dengan mereka. Tapi di sini Shin menolak dengan alasan dia masih harus mengerjakan banyak sekali tugas. Di saat malam, Shin seperti mendengar suara ketukan, padahal waktu itu kantor sepi. Ketika didekati, ada sosok di balik pintu. Tapi setelah Shin bertanya, sosok itu malah pergi. Shin pun panik, apalagi tiba-tiba mesin print hidup. Dia lalu mencoba menghidupkan lampu, tapi tiba-tiba radio yang malah menyala sendiri. Shin seakan melihat bayangan seseorang di ruang bosnya. Takut, dia pun mencoba menghubungi Wojin dan pulang. Tiba-tiba lampu di kantor mati dan ada sebuah telepon. Awalnya ragu, tapi Shin memberanikan diri untuk mengangkatnya. Terdengar suara seorang pria yang bilang Shin cantik menggunakan setelan hitam. Shin tambah panik, dia memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan, dia seperti melihat siswi SMA yang ditabrak Wojin. Shin gelisah, setiap orang yang dia temui seperti ingin melukainya. Padahal mereka tidak melakukan apapun. Shin bingung membedakan antara kenyataan dan juga halusinasinya. Untungnya, dia sampai di apartemennya Wojin dan langsung memeluknya. Wojin berusaha menenangkan Shin yang terlihat gelisah. Tiba-tiba ada telepon dari bosnya yang kesal karena Shin pulang sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Wojin juga terlihat kesal sambil bilang siapapun yang jahat ke Shin pasti akan dia hukum. Esok harinya di tempat kerjanya Wojin, dia mendengar suara aneh. Suara seperti orang berlari di atas plafon. Tiba-tiba pintu yang dia tutup tadi terbuka. Salah satu rekan perempuannya cerita, dia sering melihat sosok bayangan keluar dari ruangan itu. Apalagi selama seminggu ini sudah ditemukan 4 bangkai kucing di sana. Wojin pun marah dan menampar anak buahnya itu. Dia kesal karena jika rumor tentang hantu itu menyebar, suasana kantor akan tidak menyenangkan. Ketika keluar, Detektif Cha mendekati Wojin. Wojin terlihat tidak senang. Wojin bilang dia sangat sibuk hari itu dan memberikan segepok uang ke Detektif Cha lalu dia pergi. Sementara itu, Shin di tempat kerjanya diganggu oleh Jo. Bahkan jam tangan yang dia beli untuk Wojin direbutnya dengan alasan untuk mengganti kerugiannya. Shin pun kesal dan membanting komputer di hadapan rekan kerjanya. Di tempat berbeda, Detektif Cha mencoba menyelidiki mobil yang digunakan Wojin sebelumnya. Tapi pemilik usaha mobil bekas di sana, yaitu Jo, tidak ingin membantu kepolisian dan mengusir mereka. Kembali ke Shin, dia memutuskan untuk tinggal dengan Wojin. Nah ternyata Detektif Cha juga tinggal di apartemen yang sama dengan mereka. Tiba-tiba saat Shin sedang menatap perabotannya, sebuah ingatan tentang kecelakaan itu mulai muncul kembali. Shin pun panik dan segera meminum obatnya. Sebuah sosok di balik jendela mengagetkannya. Wojin yang baru sampai kaget melihat Shin yang lemas sambil memegang pisau di tangannya. Shin terus bilang ada seseorang di balkon. Tapi ketika dicek oleh Wojin, tidak ada siapapun. Shin menangis, dia ketakutan akan Jo. Wojin lalu menemui Dr. Choi lagi dan memintanya meresepkan obat yang dosisnya lebih tinggi agar penyakit kejiwaannya Shin ini tidak kambuh lagi. Choi pun menolak jika ingin kesembuhan bukannya menambah dosis tapi harus dilakukan perawatan secara rutin. Sepulangnya dari Dr. Choi, Shin terus ketakutan. Dia terus-terusan menatap balkon. Bahkan ketakutannya itu membuatnya mengambil pisau dan ditaruh di dekatnya. Merasa kasihan, Wojin memberikan semua tabungannya. Rencananya, tabungan itu ingin dia gunakan untuk menikahi Shin dan membeli rumah. Tapi untuk sekarang, dia ingin Shin menggunakan uang itu untuk membayar hutangnya ke Jo dan keluar dari pekerjaannya. Dengan begitu, Shin tidak akan tertekan terus. Sampai sini, aku jelasin dulu biar kalian sedikit paham situasinya.
Jadi, Shin ini bekerja di perusahaan investasi. Nah, Joe ini investor terbesar di perusahaan itu. Tapi Shin pernah salah menganalisa dan membuat Joe ini rugi banyak. Makanya, Joe terus mengikuti Shin dan terus memaksanya mengembalikan kerugiannya. Nah, Wojin lah yang merekomendasikan Joe ke Shin untuk menginvestasikan uangnya. Makanya, Wojin di sini juga merasa bersalah. Oke, kembali ke cerita. Shin lalu pergi ke kantornya dan menyerahkan surat pengunduran diri dan mengembalikan hutangnya. Di luar, Shin berpapasan dengan Joe. Di sini, Shin memberanikan diri untuk menampar Joe. Joe sangat kesal, tapi Shin menatapnya tajam dan mengancam akan membunuh Joe. Malam harinya, Shin makan dengan calon mertuanya. Saat melihat daging, entah mengapa ingatannya tentang kecelakaan itu datang kembali. Shin pun akhirnya izin ke toilet. Di toilet, dia segera meminum obatnya. Saat subuh, terdengar suara ketukan yang sangat keras. Ternyata, Joe mabuk berusaha masuk dan memberikan Wojin pedang. Shin yang melihat Joe terlihat sangat kesal. Bahkan, dia mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Joe lalu menatap Wojin dan bilang tentang rusa. Shin kaget dari mana Joe tahu tentang rusa itu. Wojin membantu Shin membereskan piring yang pecah, sementara Joe pamit pulang. Wojin meminta Shin untuk segera meminum obatnya. Shin menolak. Baginya, hal-hal aneh justru terjadi ketika dia meminum obat itu. Esok harinya, atasannya Wojin ini kesal karena dia sering mendapatkan laporan polisi sering datang ke sana untuk memeriksa kasus kecelakaan. Nah, di sini terkuak bahwa sebenarnya perusahaan instruksi itu palsu. Aslinya, perusahaan itu cuma didirikan untuk mendapatkan uang dari para mafia agar tidak ketahuan. Salah satu mafia yang dimaksud adalah Joe. Nah, di hari itu, saat Wojin mengambil uang dari Joe bilang bahwa sering ada polisi yang datang ke sana dan menanyakan tentang Wojin. Joe di sini kesal dan dia sangat membenci Wojin. Malam harinya, Shin yang ketakutan mengunci semua pintunya. Setelah meminum obatnya, Shin mendengar seseorang memencet password pintu. Dikira Wojin, Shin kaget ketika yang masuk adalah Joe. Joe di sini berusaha memperkosa Shin. Shin mengambil sebuah gelas dan memukulkannya ke Joe. Shin lalu mengambil pisau dan berusaha kabur. Sementara itu, Wojin seperti terus memikirkan sesuatu. Dia lalu terlihat marah dan mengambil pedang yang diberikan Joe. Esok harinya, ketika Shin sadar, dia kaget melihat banyak sekali bercak darah di apartemennya. Di tangannya juga ada pisau berlumuran darah. Shin panik, dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, sebuah bel berbunyi. Ketika dibuka, beberapa detektif ada di luar. Detektif Cha meminta Shin dan ibunya Wojin untuk ke kantor polisi. Detektif Cha menjelaskan bahwa ditemukan jasadnya Joe di kantornya Wojin. Wojin saat ini sedang dicari kepolisian karena diduga jadi pelakunya. Nah, Detektif Cha bertanya bahwa Joe dulunya pernah menginvestasikan uangnya ke Shin dan gagal. Karena hal itu, Joe ini terus mengganggu Shin dan hal itu diketahui oleh Wojin. Apakah hal itu benar? Shin seakan paham maksud pertanyaan Detektif Joe. Tapi dia mempertegas bahwa Wojin bukan orang yang bisa melukai orang semudah itu. Detektif Cha lalu bertanyakan, bukannya beberapa hari yang lalu Shin melapor bahwa Wojin ini tersangka tabrak lari. Shin bingung harus menjawab apa. Lalu Detektif Cha menunjukkan bukti saat Shin mengambil uang dalam jumlah banyak dari bank beberapa hari yang lalu. Detektif Cha bertanya kembali, apakah uang itu memang dipersiapkan oleh Wojin untuk kabur? Shin bilang uang itu digunakan untuk membayar hutangnya Shin. Ibunya Shin marah, dia merasa Shin hanya memanfaatkan Wojin saja. Detektif Cha yang merasa curiga ke Shin mencoba untuk mengikutinya. Di rumah, Shin mulai berpikir, apakah halusinasinya ini karena obat yang dia minum. Dia lalu enggan lagi meminum obat itu. Shin mencoba membersihkan semua bercak darah di apartemennya. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul. Kali ini,
ingatan baru tentang seorang gadis dan sebuah terowongan. Shin panik, dia berpikir halusinasinya kambuh. Jadi dia mencoba mencari obatnya lagi. Tapi anehnya, dia malah menemukan botol obat yang bertuliskan Wojin. Shin mencoba memeriksa obat itu. Dokter menjelaskan bahwa obat ini tidak bisa sembarang diresepkan. Jadi dokter itulah yang merawat Wojin sejak kecil. Jadi sejak kecil Wojin ini didiagnosa punya kelainan kontrol impuls, yaitu kelainan untuk mengontrol emosi dan juga perilakunya. Makanya obat itu diresepkan ke dia. Cuma beberapa bulan ini Wojin tidak menemuinya. Makanya waktu itu dia berusaha menghubunginya. Nah, kalau orang biasa yang minum obat itu akan ada efek di mana peminum obatnya akan melupakan kejadian yang pernah terjadi. Shin semakin bingung kejadian apa yang coba dihapus dari ingatannya Shin. Shin ke kantornya Wojin dan mencoba menanyakan ke rekannya, Wojin ini orangnya seperti apa? Shin bertanya apakah Jo dan juga Wojin pernah bertengkar sebelumnya. Rekannya ini bilang, justru Jo dan Wojin ini terlihat sangat akur dan sama-sama aneh. Karena dia melihat di malam itu, di mana ketika Jo menabrak rusa, dia dan juga Jo malah meminum darahnya. Shin semakin bingung kalau memang Jo yang menabrak rusa itu. Terus di malam itu, apa yang ditabrak oleh Wojin dan juga Shin? Shin lalu menuju ke sebuah terowongan yang ada di ingatannya. Ingatannya mulai pulih, di mana waktu itu dia dan juga Wojin membawa jasad siswi itu masuk ke terowongan itu. Shin lalu pergi. Di tengah jalan, dia melihat detektif Cha. Dia ingat bahwa detektif Cha ini satu apartemen dengan dia. Shin mencoba masuk ke apartemen detektif Cha yang anehnya tidak dikunci. Di sana terlihat bahwa detektif Cha seperti sudah menyelidiki Shin dan juga Wojin dari lama. Ternyata detektif Cha adalah kakak dari siswi yang ditabrak mereka waktu itu. Tiba-tiba detektif Cha menghajar Shin. Cha bertanya di mana keberadaan jasad adiknya. Tapi Shin keburu pingsan. Shin dibawa ke sebuah gudang kosong. Ternyata terowongan tadi adalah jalan menuju ke basement, di mana di malam itu adiknya Cha yang sekarat dibawa ke sana dan sekalian dibunuh. Wojin memaksa Shin meminum obat miliknya agar dia melupakan semua kejadian di malam itu. Kembali ke masa sekarang, Shin sadar dan dia melihat Wojin yang sudah babak belur. Wojin bilang Shin juga ikut membantunya membereskan jasad adiknya Cha. Jadi dia juga harus dihukum. Kalau detektif Cha mau membunuh Shin, dia akan menunjukkan di mana keberadaan jasad adiknya. Wojin terus meracau dan berteriak tidak jelas. Detektif Cha yang kesal menjatuhkan balok kayu besar yang langsung membunuh Wojin. Detektif Cha meminta Shin menunjukkan keberadaan jasad adiknya. Di saat jalan, kakinya tidak sengaja tersandung besi. Shin lalu berpikir dan mulai menyerang Cha. Tertatih, dia berusaha kabur dan bersembunyi. Cha berhasil menemukannya dan terus menembakinya. Cha terus mengikuti jejak darah yang ditinggalkan Shin. Tapi tiba-tiba, dari belakang, Shin menyerangnya. Cha menyerang balik dan bertanya sekali lagi, di mana jasad adiknya. Shin yang hanya diam membuat Cha kesal dan merusak besi penyangga di sana. Tiba-tiba bangunan itu mulai runtuh dan mengenai Cha. Cha bangkit lagi dan menangis melihat jasad adiknya yang tepat ada di depannya. Jadi di malam itu detektif Cha terlambat menjemput adiknya karena ada rapat di kantor polisi. Di saat itulah detektif Cha mendengar suara tabrakan. Shin yang masih shock hanya bisa diam di saat Wojin menyeret adiknya Cha dan memasukkannya ke bagasi mobil. Tapi yang dikatakan Wojin waktu itu benar, bahwa Shin ikut membantunya memasukkan adiknya Cha yang dalam keadaan sekarat ke bagasi mobil. Mungkin itulah alasan Shin selalu dihantui oleh adiknya Cha. Dan yang berhasil ditemukan oleh detektif Cha waktu itu cuma HP adiknya yang terjatuh. Kembali ke masa sekarang,
gedung itu mulai runtuh kembali. Shin meminta Cha untuk keluar bersamanya, tapi Cha terus memeluk jasad adiknya. Berita lalu menyiarkan tentang penemuan 4 jasad yang terkubur di sana. Jadi, Shin tidak selamat dan ikut terkubur bersama mereka. Kita lalu diperlihatkan bahwa Dr. Choi adalah kakak dari detektif Cha, yang kemungkinan sejak awal Dr. Choi lah yang meresepkan obat agar ingatan Shin kembali lagi. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Deja Vu. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.